Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jari Cerdik, pada video hari ini kita akan membahas tentang kelas 5 tema 1 muatan IPS. Ya, ada yang tahu nggak itu bendera apa? Ya, benar sekali, itu adalah bendera dari negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Mungkin Sobat Cerdik ada yang menjawab itu adalah bendera Monaco, tapi ternyata ada warna merah yang sedikit berbeda dengan bendera kita, yaitu Indonesia. Ada yang juga menjawab kalau mungkin itu bendera Polandia. Salah ya, karena bendera Polandia itu putihnya di atas dan merahnya di bawah. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, yaitu negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wow, di dunia ya. Terdiri dari 17.504 pulau dan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Negara yang dilalui garis khatulistiwa ini adalah memiliki berbagai macam keberagaman. Kenapa sih kita ngomongin Indonesia terus pada hari ini? Coba kita cek. Karena kita akan membahas tentang letak geografis dari Indonesia, kondisi geografis pulau-pulaunya, kepadatan penduduknya, persebaran suku, persebaran agama, keadaan iklim, persebaran flora dan fauna, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Oke, letak geografis Indonesia itu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Dua benua dan dua samudra itu adalah satu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, di mana Indonesia termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, dan di sebelah selatan itu ada benua Australia, dan di sebelah barat ada Samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur ada samudra terluas di dunia, yaitu Samudra Pasifik. Jadi jelas Indonesia terletak di dua benua dan dua samudra berdasarkan letak geografisnya. Selanjutnya, geografis pulau-pulaunya. Di sini Pak Rizky akan membahas hanya pulau yang besar ya. Seperti di buku paket kita cek yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta itu luasnya 473.481 km. Di situ kita lihat batas-batasnya, bisa kita lihat di garis biru, ada Selat Malaka di lautnya, daratannya yaitu daratan India, Kalimantan, kemudian keadaan alamnya, ada pantai Seroket, ada pantai Jemur, kemudian nama dataran rendahnya ada Singket, Singkil, dan sebagainya, dan gunung-gunung di Sumatera ada Gunung Tatang, Gunung Merapi, dan Gunung Leuser. Selanjutnya, Pulau Jawa. Luasnya sekitar 126.700 km. Batasnya ada Laut Jawa, Samudra Hindia, sedangkan lautnya ada Laut Sunda, Selat Bali, Selat Sunda. Kemudian daratannya ada Pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan nama-nama pantai di Pulau Jawa ada Anyer, Parangtritis, Laut Jawa, dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah ada Surakarta, Semarang, Madiun termasuk dataran rendah. Kemudian ada nama-nama gunungnya, ada Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, dan sebagainya. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta itu luasnya 743.330 km. Di situ kita bisa lihat batas-batasnya, laut dan daratannya. Ada keadaan alamnya yaitu nama-nama dataran rendah di daerah Ketapang, dan nama-nama gunung di Gunung Palung, Gunung Bukit Raya, dan sebagainya. Lanjut ke Pulau Sulawesi. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta adalah luasnya sekitar 174.600 km persegi. Di sana ada nama-nama pantai yaitu Pantai Likupang dan sebagainya. Kemudian ada nama dataran rendah yaitu dataran rendah Bulukumba dan sebagainya, dan kemudian nama-nama gunung ada Gunung Mahau, dan banyak sekali di sana gunungnya. Lanjut kita kondisi geografis dari Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara.
sekitar luas 25.789 km persegi. Di sana keadaan alamnya seperti pantai sangat banyak sekali ya. Di daerah Bali ada Pantai Kute dan Pantai Timur, Pantai Soka, dan kemudian nama-nama dataran rendahnya, ada dataran rendah Telaga Wijaya di sungainya, kemudian ada nama gunung yaitu Gunung Agung yang terkenal di Bali sana dan di Nusa Tenggara. Kondisi geografis di wilayah Papua dan Maluku, luasnya sekitar 1.133.019 km. Di sana ada Pantai Raja Ampat, kemudian ada dataran rendah pesisir Teluk Maluku, Maluku Tenggara, Teluk Papua, dan sebagainya. Dan juga ada gunung yang sangat tinggi di Indonesia, yang di sana ada saljunya yaitu Gunung Jaya. Puncaknya di Kartens Piramid tepatnya. Kita masuk ke kepadatan penduduk. Di situ kita bisa amati dalam peta di samping, Pulau Jawa diberi warna merah, itu kepadatan penduduknya mencapai 149 juta jiwa. Dan Pulau Sumatera ada 55 juta jiwa, sedangkan Kalimantan ada 15 juta jiwa, dan kita bisa lihat Sulawesi dan Papua tepatnya 41 juta jiwa. Kita masuk ke persebaran suku. Suku Indonesia sangat banyak sekali ya. Kita hanya bahas 3 gambar ini, tapi Indonesia itu sebenarnya punya 714 suku dan memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Sangat banyak sekali ya. Di sini ada gambar suku Batak, suku Asmat, dan suku Dayak. Jadi kita kalau bahas satu persatu, kita bisa cek nanti di Google, ada 714 suku dan memiliki lebih dari 1001 bahasa daerah yang berbeda. Banyak sekali ya. Kita langsung masuk ke agama di Indonesia. Di Indonesia itu ada agama yang diakui berjumlah 6. Yang pertama Islam, ada Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentu kalian semua sobat cerdik sudah tahu agama-agama tersebut. Kita cek persebarannya. Persebaran agama di Indonesia itu dilihat dari warna-warna yang tertera pada peta. Itu hanya warna mayoritas ya. Belum tentu misalnya kalau kita di Pulau Jawa warnanya hijau, banyak Islamnya, nggak ada Kristennya, tapi itu hanya warna mayoritas agama. Kita bisa lihat warna hijau mendominasi di daerah Indonesia karena memang Indonesia itu adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia ya. Muslim terbesar di dunia, sehingga banyak mayoritas beragama Islam. Tapi juga tidak ada orang yang hanya beragama Islam saja, ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lainnya. Kita masuk ke keadaan iklim di Indonesia. Keadaan iklim di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Ada iklim tropika atau iklim panas, kemudian iklim laut, iklim musim atau iklim muson. Kita bahas satu persatu. Iklim tropika atau iklim panas. Letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia itu menjadi daerah tropika atau daerah panas. Iklim tropika panas mengakibatkan banyak hujan atau biasa disebut dengan hujan naik atau hujan tropika. Next, iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar tanah daratan di Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itu kenapa di Indonesia terdapat iklim laut. Iklim laut sendiri bersifat lembab dan banyak mendatangkan hujan. Yang ketiga ada iklim musim atau iklim muson. Pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah tiap-tiap setengah tahun sekali mengakibatkan terjadinya iklim ini. Di Indonesia angin musim terdiri atas angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Kita cek satu-satu apa itu angin musim barat daya. Angin musim barat daya itu bersifat basah,
bertiup antara bulan Oktober sampai April. Biasanya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Sedangkan angin musim timur laut itu bersifat kering, bertiup antara bulan April sampai dengan Oktober. Biasanya pada bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Jelas ya, angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Kita masuk ke persebaran flora. Persebaran flora di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Di sini garis besarnya saja ya, kita bisa lihat di buku paket di tema 1. Yang Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, misalnya di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya bisa kalian baca, itu di sana tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhannya pada jenis anggrek itu sedikit jumlahnya, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan di jenis Indonesia Australian itu meliputi daerah timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Itu di sana karakteristiknya sangat banyak ya tumbuhan melati dan anggrek. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Next, kita dari flora masuk ke fauna. Indonesia sangat beruntung sekali dianugerahi oleh Allah yang Maha Kuasa kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga hewan-hewannya juga berbagai macam. Di situ dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Indonesia tipe hewannya dibagi menjadi 3, yaitu tipe Asiatis, tipe Peralian, dan tipe Australis. Yang tipe Asiatis itu sekitar daerah Sumatera dan Kalimantan Jawa. Di sana di Sumatera itu ada hewan harimau Sumatera, ada gajah, ada orangutan di daerah Kalimantan, dan harimau di Jawa yang sekarang punah, dan masih banyak lagi. Kemudian di daerah Peralian, wilayah Sulawesi, itu ada hewan-hewan misalnya seperti tapir, babi rusa, dan satu-satunya hewan yang ada di dunia cuma ada di Pulau Nusa Tenggara Timur, yaitu hewan komodo. Kemudian jenis di Australis itu, kenapa namanya Australis, itu masih tercampur, mungkin coraknya hampir sama seperti daerah Australia atau benua Australia. Mereka hewannya berkantung, marsupial, seperti burung cendrawasih di sana ada, kemudian kanguru, koala, jenisnya yang hampir sama seperti daerah Australia. Indonesia persebaran fauna dibagi menjadi 3, paling ulangi lagi ya, ada tipe Asiatis, Peralian, dan Australis. Itu yang dipengaruhi oleh garis Weber dan garis Wallace. Kita masuk ke kehidupan sosial masyarakatnya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim itu juga mempengaruhi Indonesia dalam berbagai macam pekerjaan, menyimpan potensi yang sangat besar untuk berbagai macam pekerjaan seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan transportasi. Potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini seperti gambar nelayan, karena mayoritas pulau di Indonesia itu dikelilingi laut, sehingga banyak sekali nelayan dan juga petani sebagai pendorong modal di Indonesia untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih layak. Kemudian berikut beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun warga Indonesia dengan warga asing. Karena Indonesia daerahnya sangat banyak ya, dikelilingi oleh beberapa negara seperti negara
Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timur Leste, Australia, dan sebagainya, sehingga komunikasinya antar penduduk menjadi lebih mudah. Yang kedua, terjadi pembauran atau pencampuran, peleburan nilai-nilai antar pulau atau antar negara. Karena faktor tersebut, banyak perbauran seperti kebudayaan, misalnya barongsai dari Cina juga diterapkan di Indonesia juga ada, karena ada kepercayaan Tionghoa di sana. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Ya, di sana bukan hanya orang Indonesia aja, tapi orang Cina juga orang Arab mendirikan kampung di Indonesia yang membuat mereka beragam dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia agar menjadi Indonesia yang kuat dan makmur. Kemudian terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya nilai perilaku dari pulau atau daerah, bahkan dari negara lain. Tentunya perilaku yang sebaiknya kita ambil adalah perilaku yang baik-baik saja ya. Kita tinggalkan yang misalnya tidak sesuai dengan kebudayaan atau norma-norma yang ada di Indonesia. Yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tentunya kita nggak bisa pungkiri, kita sudah masuk dalam era globalisasi di mana luar ilmunya masuk ke Indonesia, kita masukkan ilmu juga ke luar negeri, tapi tetap kita ambil ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang baik-baik saja demi kemajuan negara kita Indonesia. Oke, sekian dari Pak Rizky penjelasan untuk tema 1 kelas 5 muatan IPS. Misal ada kurangnya Pak Rizky mohon maaf. Tetap semangat. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.